Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di BMW Welt di München dan ini adalah BMW kampus ya. Perkenalkan, ini Mas Hansen. Beliau kerja di perusahaan BMW di pabrik. Nah, ini kita ada di kampusnya nih. Ini adalah Future City yang intinya memberitahukan kepada anak-anak kecil, nah, seperti ini anak kecil nih ya. Ini adalah agar anak kecil itu bisa care terhadap lingkungan. Mari kita lihat. Nah, ini ada gambar apa? Kita lihat. Nah, ini gambar adalah zaman sekarang. Sekarang ini begini gitu. Jadi ini banyak mobil, ya. Parkir nggak dapat, ya. Jalanan macet, gitu ya. Terus kemudian video ini untuk melatih, untuk memberitahu kepada anak-anak bahwa kita harus care terhadap lingkungan. Yaitu gimana, Mas? Setelah itu dengan teknologi yang terbaru elektromobility gitu, kita lihat bahwa ada parkiran-parkiran khusus designated parking gitu untuk mobil-mobil listrik. Jadi mereka bisa parkir lebih santai gitu dibandingkan orang-orang yang nggak pakai mobil listrik seperti itu misalnya. Gitu. Maksudnya orang yang pakai mobil listrik ini kan listrik ya? Betul. Nah, mereka punya parkiran khusus di sini yang nggak boleh diparkir sama mobil yang tidak listrik. Engine. Betul sekali. Oh gitu. Betul sekali. Jadi intinya mobil biasa itu nggak bisa parkir, masih tetap susah nyari parkir, lebih gitu. susah. Betul, betul. Jadi itu sebetulnya peraturan itu untuk kemudian mendukung orang supaya punya mobil listrik. Betul, betul. Karena mobil listrik itu keuntungannya apa, Mas? Parkirnya gratis kalau sekarang secara lingkungan ini, misalnya secara lingkungan tentunya tidak ada pembakaran ya, gitu. Karena tidak ada pembakaran lingkungan, tidak ada pembakaran apa yang mengganggu environment. Betul. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mendorong orang supaya punya mobil listrik. Betul. Gitu ya. Betul. Terus di sini ada gambar yang menunjukkan ini ada space yang bisa di privilege untuk orang yang punya mobil listrik. Ya. Terus kemudian setelah mobil listrik apa namanya? Nah, kemudian apa, Mas? Masuk ke tema car sharing. Car sharing. Jadi di mana orang itu udah share car, nggak lagi memiliki mobil. Jadi kuncinya itu ada di handphone biasanya. Jadi saya mau pakai mobil ini, misalnya gitu. Saya tinggal ngedeket ke mobilnya, saya lihat apa namanya plat mobil orang nomornya. lain berarti. Mobil punya car sharingnya biasanya beda-beda. Misalnya di sini ada yang dari Six, misalnya apa tempat penyewaan mobil biasanya. Di sini ada tempat penyewaan mobil. Ada juga dari negara, misalnya dari negaranya juga ada. Jadi misalnya dari Bayern, dari München, mereka punya car sharing yang kita tinggal ngedeketin mobilnya terus pakai handphone, aplikasi. Saya mau ambil mobil ini, terus nanti langsung mobil ini kita bisa pakai langsung kita sewa. Betul. Berapa jam? Oh, kirain ini individual yang kemudian karena masih ada space terus memberikan kesempatan bisa sini. Bukan, betul. Bukan gitu ya? Tapi pada dasarnya sekarang pun juga sudah ada mobil-mobil individual yang dipakai untuk orang lain. Karena secara general maksudnya kita sebagai pemilik mobil kan nggak menggunakan mobilnya 24 jam. Itu kan permasalahannya gitu. Kita selalu bawa mobil sendiri kan yang masih ada space yang kosong. Itu gitu juga, kan? betul. Itu juga macet. Tapi itu nanti masuk ke tema yang ketiga. Itu masuk ke tema yang ketiga, betul. Nah, yang tema kedua car sharing ini berarti ini mobil-mobil ini disediakan pemerintah. Disediakan pemerintah, betul. Juga ada juga yang disediakan sama orang. Tujuannya untuk mereka nggak usah beli mobil. Tapi mereka bisa pakai mobil. Karena kadang-kadang penggunaan mobil cuma dipakai weekend. Misalnya cuma weekend, saya mau jalan ke taman mana, mau jalan ke Dufan dan itu gitu mobilnya misalnya. mobil listrik ya? Nggak selalu. Kalau sekarang car sharing nggak selalu mobil listrik, tapi mayoritas mobil listrik, betul. Betul. Tapi selalu. Apa ada ketentuan bahwa ini harus 4 orang yang kemudian bisa ini? Nggak ada. Nggak ada ketentuan seperti sama itu. halnya dengan sewaan biasa dong, mobil sewaan biasa. Betul, yang ngebedain kalau car sharing bisa diparkir di mana aja dan dia punya tempat khusus untuk ditaruh gitu. Jadi ini mendorong orang untuk tidak punya mobil sendiri. Betul. Jadi depan rumah kita tiba-tiba ada car sharing, kita pakai langsung kita parkir lagi di BMW Welt gitu di tempat kita sekarang ini nggak ada masalah. Kita tinggal aja langsung mobilnya. Kita tinggal. Kita tinggal mobilnya dan kita udah selesai bayarnya. Jadi kita bayar cuman berapa? Misalnya per menitnya 30 sen gitu, misalnya saya nggak tahu ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita cuma pakai selama 1 jam, total berapa, terus udah kita tinggal mobilnya di mana aja. Jadi pada saat kita tinggal mungkin ada orang lain yang mau menggunakan mobil itu sehingga mobil itu utilisasinya akan tanda kutip sampai 24 jam gitu bahasanya. 24 jam kepake terus gitu ya. Daripada kita pakai mobil pribadi parkir di parkiran. Nggak ada yang make gitu ya. Itu yang membuat ini menjadi lebih macet gitu ya. Jadi adanya car sharing ini supaya
utilisasi satu mobil ini Betul. bisa untuk banyak orang. Betul. Gitu ya. Dan secara parkiran juga lebih hemat otomatis karena Berarti mobil itu nanti dipakai lagi. Gitu. Berarti yang di sini yang juga concern itu adalah parkir. Parkir ya. Betul. Sangat. Kenapa? Betul. Karena lahannya terbatas ya. Betul, lahannya terbatas. Oke. Nah, setelah tahapan itu, terus kemudian gimana, Mas? Nah, masuk yang tahapan berikutnya adalah Fahrgemeinschaft. Bahasa Indonesianya apa nih? Tadi yang tadi Bapak bilang bahwa saya nyetir sendirian, sebelah kanan saya masih kosong, belakang masih kosong, betul. Ya. Nah, kenapa nggak saya gunakan untuk orang-orang yang berjalan bersama? Misalnya kita mau ke Dufan gitu, saya cuma sendirian atau saya sama istri saya gitu. Terus masih ada space 3 gitu. Kita sewakan ke orang lain. Betul, orang lain bisa naik mobil itu bareng sama saya ke Dufan kayak gitu. Itu mobil kita sendiri berarti? Bisa mobil kita sendiri, bisa pakai mobil Fahrgemeinschaft juga. Mobil yang ini tadi, mobil car sharing. Yang sharing tadi ya? Oke. Berarti ini tujuannya juga adalah untuk mengurangi jumlah mobil betul. Gitu ya. Tapi ini kompetitornya public transport nanti ya. betul. Tapi ini punya negara juga sih ya. Punya negara juga. Ada yang tidak juga. Jadi yang untuk Fahrgemeinschaft dia ada sama persis seperti car sharing, ada juga yang punya privat. Jadi enggak swasta. Enggak cuma swasta, individu. Oh, individu. Orang perorangan. Gitu. Oh, oke. Jadi tapi ini juga harus mobil listrik juga? Enggak harus mobil listrik. Enggak harus mobil listrik. Jadi ini masih sama sistemnya. Jadi ada juga yang mobil combustion engine seperti biasa. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ini ya, nah ini tadi yang pakai mobil listrik, itu ini space-nya menjadi ada privilege untuk yang yang parkir. Ini, Pak. Yang ini, Pak. Ini ada privilege untuk yang parkir pakai mobil elektrik gitu ya. Terus kemudian car sharing ini lebih sedikit karena jumlah orang mobilnya, betul. Tidak punya mobil. Kenapa harus punya mobil? Saya bisa nyewa pakai ini car sharing ini, terus kemudian menuju ke suatu tempat, kemudian ditinggal di tempat itu sehingga mobil itu bisa dipakai lagi, sehingga ini lebih lapang ya, lebih lapang. Terus yang ini, nah ini lebih lapang lagi karena semua orang yang punya mobil yang space-nya masih kosong itu bisa disewakan, sehingga banyak orang yang kemudian lebih tidak perlu lagi beli mobil gitu ya. Betul. Mas, ya. Dan last but not least sebenarnya ada yang kedua terakhir itu adalah Furnaces Farm. Sebelum itu ini space-nya bisa untuk taman. Ya, gitu. Oke, terus apa lagi, Mas? Nah, ini Furnaces Farm. Ini di bawahnya. Yang ini apa, Mas? Ini lebih ke arah harganya lebih dimahalin untuk parkiran tertentu dan seterusnya. Jadi maksudnya semakin mendorong orang tidak perlu punya mobil. Betul, gitu ya? tidak untuk beli mobil. Betul. Oke. Jadi mendingan pakai car sharing aja ya gitu, karena bisa parkir di mana aja, nggak perlu bayar parkir kayak gitu. Nah, yang ini adalah saat dimana orang ini sudah mulai ke arah autonomous fahren, udah mau autonomous drive. Autonomous berarti tidak perlu tidak perlu nyetir sendiri lagi gitu ya. Sudah ke arah sana. Jadi saya ngasih tahu destinasi saya kemana. Tinggal voice saja ya. Tinggal voice dan mobilnya ngasih tahu ke umum gitu, ke network, ke network, betul, ke network bahwa ada mobil mau ke arah sana gitu. Iya. Saya mau join, jadi sama kayak naik bus. Oh, jadi terinfokan ke publik gitu ya? Betul. Saya mau naik bus, misalnya mau naik bus ini. Oh, ini bus ini jadwalnya jam segini kan? Ya udah saya naik jam segini. Oh, ada barengan nih. Ada yang mau ke sana. Tapi ini bukan bus, tapi ini mobil. Oh, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya dari rumah gitu ya, mau ke ini BMW Museum ini ya, misalnya gitu. Terus kemudian saya tinggal lihat ya aplikasinya, ada nggak yang lewat di rumah saya, ada nggak? Oh gitu ya. Oh, ada berapa menit lagi, berarti nanti saya tinggal nyetop gitu. Tinggal nyetop itu, betul. Oh, luar biasa. Itu mana ya, ini deh ya? Iya, betul. Dan yang terakhir tentu ini ya, autonomous fahren. Autonomous fahren di mana mereka nggak perlu nyetir lagi, semuanya udah secara otonomous seperti itulah. Oh, secara otonomous itu coba jelaskan, Mas. Ini mungkin ini nggak ngerti otonomous maksudnya kan. Kita nggak perlu nyetir kan gitu, jalan sendiri gitu. Betul. Jadi otonomous itu artinya kita nggak perlu megang setir lagi, nggak perlu nginjek rem, nggak perlu nginjek gas lagi. Jadi tinggal pencet destinasi aja ya? Tinggal kasih tahu, betul. Tinggal kasih tahu, bisa dipencet, bisa dikasih tahu secara umum destinasi kita mau kemana. Nanti dia keluar tol sendiri, masuk tol sendiri, dan seterusnya gitu. Tentu ini masih lumayan jauh ya, maksudnya secara otonomous. Secara teknologi ya? Kalau untuk teknologi sekarang misalnya terkenal itu kan dari level 1 sampai level 5 gitu ya.